Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di Hartono Motor Channel. Terima kasih atas support dan dukungannya. Sehat selalu buat teman-teman semuanya. Di sini saya mengalami sebuah masalah penurunan dari tenaga motor, dan untuk kondisi dari motor itu sendiri telah saya bongkar atau saya buka dari businya. Oke, untuk hal yang pertama ini saya buka businya, dan untuk businya kondisinya seperti ini. Oke, basah. Oke, basah, kemudian hitam. Dan ini dari pemiliknya, informasi dari pemiliknya itu barusan diganti businya. Untuk kodenya seperti ini, JBR ENGK. Oke, untuk kondisi businya seperti ini, dan tentunya boros busi warna hitam, dan ada ini seperti oli yang masuk ke ruang pembakaran saat terjadi percikan pada ujung busi. Untuk di dalam businya sini ada campuran BBM masuk dari karburator. Oke, kemudian terbakar, dan di sini ada sisa oli. Ini biasanya kalau di knalpot itu berwarna hitam knalpotnya. Ini tadi untuk knalpotnya itu banyak olinya. Jadi untuk motor 4 tak atau motor yang tidak menggunakan oli samping itu keluar asap putih yang sangat tebal, dan tentunya boros uli. Oke, ulinya sering ngejok atau nambah. Kalau diganti itu biasanya belum sebulan ini sudah habis kalau kondisinya seperti ini. Oke teman-teman, dan di sini saya akan memperlihatkan parts lain atau komponen dari motor ini karena sudah saya bongkar pada bagian-bagian pada bagian pistonnya. Oke, untuk bagian pistonnya seperti ini atau sekernya. Ini ada di ruang bakar sini. Oke, di atas ruang bakar. Oke, ini ada sisa oli. Kita bisa lihat ada sisa oli. Ini saya lihat sisa oli, dan di sini ini pistonnya masih bersih tapi bekas baret. Oke, seperti ini. Untuk pennya ini masih kondisi aman. Oke, untuk pen pistonnya, oke, ini sudah aus ternyata. Oke, ini setelah saya raba ini aus. Oke, di sini timbul cekungan atau tidak rata. Ini biasanya kalau motor seperti ini bunyi kemelicik kayak bunyi apa ya, stang gitu. Oke teman, seperti itu. Dan di sini sudah saya lepas dari blok silinder bloknya atau blok sekernya, blok pistonnya. Oke, untuk kondisinya ini bagian atas, ini bagian bawah. Oke, untuk bagian bawah ini baret garis. Oke, baret garis. Oke, ini ada aus. Oke, ini ada aus berpori-pori. Aus berpori-pori. Ini untuk kasusnya motor ini ngebul putih parah, oli masuk ke ruang bakar karena di bagian sini adalah oli dari mesin terpisah atau disekat oleh ring piston atau berseker. Dan untuk bagian bawah dari bagian ini, bagian atas blok piston bagian atas, ini bagian bawahnya seperti ini. Bagian bawahnya seperti ini. Ini juga sama baret. Oke, kalau dari depan seperti ini posisinya. Jadi saat terjadi pembakaran di dalam sini, di dalam mesin di atas piston,
seperti ini bos. Juga saya masih banyak belajar. Oke teman, dan untuk bagian lain atau bagian atas di sini atau bagian klep, karena untuk motor 4 tak itu menggunakan klep. Di sini sudah saya lepas semua dari klepnya. Ini ada 2 buah klep. Oke, untuk klepnya seperti ini, basah seperti ini. Oke, ini olinya kemana-mana. Dan di sini ini untuk yang ke in atau jurusan karburator klep in. Ini untuk ukurannya klep in itu lebih besar dari klep pembuangan. Oke, tujuannya supaya BBM-nya lebih irit dan tenaganya itu tidak terbuang banyak. Seperti itu yang saya ketahui. Dan di sini untuk klep pembuangan atau klep jalur knalpot. Oke teman-teman, ini maaf untuk suasananya di kampung, sedang orang jualan. Oke, untuk pistonnya, maaf, untuk klepnya seperti ini kondisinya. Oke, untuk kondisi klepnya seperti ini sangat bergerak sekali dan timbul banyak oli. Oke teman, ini maaf untuk lokasinya pindah ke dalam rumah, ini sangat ramai di luar teman. Oke, dan di sini untuk klep dari pembuangannya sangat bergerak sekali dan keraknya sangat tebal bercampur dengan sisa oli karena di sini basah. Dan di sini saya akan mengecek dari bagian silinder kop atau silinder head, bagian dari atas piston atau bagian ruang bakar, dimana di sini nih ada busi tadi, busi dari motor itu sendiri, dimana untuk olinya ini masuk ke ruang pembakaran di area sini. Yang bekas hitam ini adalah ruang pembakaran di dalam mesin, dimana saat terjadi piston atau pada posisi pistonnya itu titik mati atas seperti ini, mendekati titik mati atas, ini terjadi percikan pada busi. Sehingga BBM dan udara ini dikompresikan atau ditekan dengan sangat maksimal atau tekanan tinggi. Itu antara campuran BBM dan karburator, sehingga businya di sini terjadi percikan, kemudian menghasilkan ledakan dan menimbulkan tenaga. Ini untuk sistem kerja motor 4 tak. Dan kebetulan untuk kasus di motor ini, karena ada 3 bagian yang ikut ke ruang pembakaran. Di sini BBM, udara, dan oli. Jadi saat digunakan di motor itu timbul asap putih yang sangat banyak sekali. Ini bisa kita lihat di bagian lubangnya sini, ini lubang ke knalpot. Ini adalah salah satu penyebab dari motor itu kurang bertenaga dan tentunya boros busi, boros BBM, boros oli. Dan di sini saya akan mengecek bagian dari silinder head ini. Ini apakah mengalami kebocoran atau mengalami masalah. Dan di sini untuk di bagian atas dari silinder head ini adalah ruang oli tekanan dari mesin. Dari bagian atas ini terpisah dengan ruang pembakaran di dalam mesin. Jadi di sini tekanannya sangat tinggi saat terjadi kompresi, terjadi pembakaran dan menghasilkan tenaga pada motor. Kemudian di sini oli ini mengalir melumasi bagian-bagian dari parts di bagian headnya sini. Dan di sini ada bagian di antara klep, ini adalah ruang bebas oli bagian knalpot, dan di sini ada oli yang dari mesin. Oli dari mesin itu masuk melumasi semua bagian sini. Jadi di sini ada di sini ada bagian penyekat yaitu seal klep, dimana ini fungsinya
adalah untuk supaya olinya ini tidak bisa keluar atau ikut ke ruang pembakaran. Dan di sini untuk klepnya, di sini silnya ini terbuat dari karet. Ini ada dua bagian, bagian in, ini bagian yang ke karburator, oke, bagian ke karburator, dan di sini bagian ke knalpot. Ini juga bisa mempengaruhi dari suatu oli mesin masuk ke ruang bakar, dimana kita bisa mengetahui dengan mudah fungsi dan cara kerjanya dan saat keadaan normal untuk seal klep seperti ini. Oke, ini untuk klepnya ini untuk normalnya seperti ini, tidak ada gerakan menyamping ke kanan ke kiri atau goyang yang terlalu banyak, dan pergerakannya itu sangat ringan naik turun. Oke, dan di sini untuk seal klep seperti ini jika mengalami masalah ini biasanya saat digunakan sangat lama karena temperatur mesin itu sangat tinggi, jadi lama kelamaan dari seal klepnya ini mengeras dan elastisitas menekan dari asnya sini menjadi melemah, jadi terjadi rembesan atau masuknya oli ke ruang pembakaran atau ke ruang knalpot yang bisa menyebabkan asap putih pada knalpot di motor. Dan di sini saya akan mengecek dari kondisi untuk seal klepnya. Oke, untuk seal klepnya ini sangat ringan, tidak ada kayak menahan dari beban saat saya gerakan, ini sangat ringan sekali. Ini sudah longgar. Mungkin ini bisa disebabkan dari ada kotoran di dalam mesinnya sini. Oke, kotoran hitam ini masuk ke sela-sela dari sisa kotoran oli, karena di sini olinya ini tidak ditap, cuman ditambah terus jadi menjadi ini seperti hitam. Dan untuk kondisi ini motor ini pernah mengalami kekurangan dari oli mesin, tidak sampai tuntas tapi kurang, ini menyebabkan hitam seperti ini. Seperti ini untuk seal klepnya ini wajib ganti. Kemudian yang bagian atas ini juga harus diganti ini. Ini sangat ringan sekali, tidak bisa menyekat dari oli yang ada di dalam mesin. Ini bisa menyebabkan masuk ke ruang bakar, dimana saat kita lihat kondisinya seperti ini, ada oli yang masuk ke ruang bakar. Oke, seperti itu. Oke teman-teman, dan untuk selanjutnya tentang performa dari motor itu, di sini ada kopling dari motor itu sendiri, kopling, plat kopling. Ini juga mempengaruhi dari tenaga motor. Oke, tenaga motor karena ini cara kerjanya bergesekan saat terjadi tekanan atau motor kita lepaskan dari pedal persneleng atau saat kita lepaskan handle-nya, ini terjadi tekanan yang sangat kuat sekali, tekanan merata. Antara tekanan yang merata menempel semua pada bagian platnya, antara plat dan kampas kopling. Ini juga mempengaruhi dari tenaga motor. Dan untuk kondisi kampas kopling di sini saya lihat seperti ini. Ini masih utuh, kotak pergerakannya masih siku, masih utuh, masih ada sirip-siripnya. Tapi untuk melihat kondisinya ini masih bagus, tapi ini saya sarankan untuk mengganti yang baru supaya tenaganya itu lebih maksimal saat dilakukan penggantian pada parts atau
bagian pada piston nanti. Untuk pistonnya saya ganti yang baru karena mengalami kebocoran, dan untuk supaya hasilnya lebih maksimal dan tuntas, di sini baiknya ini masih bisa dipakai, tetapi baiknya itu diganti karena di sini untuk kampas kopling seperti ini, kampas kopling seperti ini biasanya terjadi mengeras atau timbul karena pernah kehabisan oli mungkin berkali-kali. Jadi bahan dari kampasnya ini sudah mengeras, dan kalau bahasa Jawanya itu kelang, sehingga kayak licin, tidak bisa mencengkeram dari antara kampas kopling dan plat koplingnya, jadi terjadi agak selip. Seperti itu teman-teman. Teman-teman, untuk komponen lain di sini saya ada bagian dari blok piston, bagian dari silinder headnya sini, bagian sini ada karetnya, di sini sudah mengeras. Pada bagian sini ada bagian silinder bloknya, ini karetnya sudah mengeras. Ini bisa menyebabkan bunyi gemerisik pada rantai kamprat, bunyi berisik. Dan ini bagian lainnya kita bersihkan. Dan di sini untuk karburatornya bos, sangat hitam sekali bos, ini wajib dibersihkan dan kita semprot bagian sebuyer di dalamnya. Oke teman-teman, kita lihat bagian kanan atau kopling. Ini untuk bagian mesin bagian kanan atau bagian kopling. Ini kita bisa mengecek pada bagian-bagian di sini. Di sini untuk sisa olinya, ini pernah kehabisan oli atau tinggal sedikit. Dan di sini tadi sudah saya cek dari filter olinya. Di sini sudah mulai buntu, kita bersihkan. Dan di sini saya buka, saya cek dari dari lubang di pen piston, di as kruknya atau as mesinnya sini. Teman-teman, dan di sini saya akan berbagi pengalaman tentang masalah pada motor ini. Jika teman-teman mengalami kasus sama seperti motor ini, ini motornya boros uli dan di knalpot itu berasap putih, dan di sini saya akan mengkolter atau mengganti pistonnya di sini. Saya ganti yang ukuran di atasnya atau oversize. Dan di sini untuk proses seperti ini saya biasa lakukan. Di sini karena terjadi masalah pada sirkulasi oli, ini saya bongkar dari bagian kopling sebelah kanan, di mana untuk di as kruknya atau as mesin bagian tengah ini ada jalur utama oli yang menyemprot ke sirkulasi oli yang menyemprot ke bawah piston, ke bagian bawah piston. Jadi sangat penting sekali, jika ini tidak terjadi sirkulasi atau olinya tidak menyemprot pada bagian bawah, ini di sini tidak ada pelumasan di lubang-lubangnya sini. Di lubang-lubangnya sini ini bisa menyebabkan pistonnya baret lagi dan kondisi mesin menjadi panas dan bisa berakibat macet. Jadi di sini saya membongkar kopling ini sambil mengecek bagian filter oli, kemudian lubang yang di sini. Ini ada beberapa lubang, ini terjadi kotoran. Tadi sini sudah saya bersihkan, ada kotoran dari sisa oli dan kampas. Ini ada lubang 1, 2, 3. Ini masuk ke stang pistonnya, stang piston bagian sini.
Stang piston bagian tengah di sini. Bagian tengah di stang pistonnya. Sebentar bos. Bagian tengah. Di bagian tengah sini nanti saat motor ini berputar, mesinnya berputar, terjadi penyemprotan oli. Ini menyembur ke sini ke atas, melumasi dari belakang piston. Ini sangat penting sekali. Dan jika tidak terjadi sirkulasi atau mengalami penyumbatan, ini juga bermasalah pada bagian lain, dimana di sini untuk pompa oli ada jurusan yang ke sini, jurusan ke silinder head atau bagian klep bagian atas. Ini jika tidak jalan juga akan terjadi masalah pada bagian silinder headnya. Bisa bermasalah terjadi pada silinder headnya. Ini bisa menyebabkan keausan yang banyak pada daerah piston, daerah noken as. Ini untuk keadaannya normal, masih aman. Ini hanya masalah oli bocor pada mesin, mengalami kebocoran dari pistonnya tadi di bagian blok mesin. Ini kita coulter, kemudian ganti seal klep, kita sekur, ganti kampas kopling yang baru. Ini kita bersihkan karburator, kemudian filter karburator. Terima kasih, semoga bermanfaat tentang masalah penurunan tenaga motor, dan semoga inspirasi buat teman-teman semuanya. Di sini saya saling belajar bersama, berbagi bersama tentang pengalaman masalah otomotif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.